Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Punyawati. Saya dari jurusan Teknik Informatika 2B. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus tentang sistem informasi pembelian dan penjualan pada PT Berbagi Rezeki. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang dari PT Berbagi Rezeki. ADS adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Berbagi Rezeki. ADS terdiri dari berbagai macam kemasan, di antaranya kemasan gelas 240 ml, kemasan botol 600 ml, kemasan botol 1 liter, dan kemasan galon 3,8 liter. ADS adalah sebuah perusahaan berkembang yang ingin menggunakan website untuk melakukan transaksi dan penyebaran informasi dalam lingkungan kantor, tetapi belum diimplementasikan pada sebuah sistem transaksi, penjualan, dan pembelian. Sistem transaksi dan penjualan tersebut masih menggunakan Microsoft Excel dan masih belum bisa membantu mempermudah proses transaksi penjualan dan pembelian. Semua pemesanan dilakukan secara manual dengan panggilan telepon atau menggunakan formulir kertas. Hal ini tidak efisien karena terlalu banyak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan adanya sistem informasi retail pembelian dan penjualan ini, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengelola data dengan hasil yang cepat, tepat, dan akurat dibanding dengan informasi yang didapat dari proses manual, yaitu melalui telepon, fax, dan formulir kertas. Selain itu akan mengefisienkan pengguna waktu, tenaga, dan biaya, yang pada akhirnya akan membantu pencapaian tujuan instansi yang bersangkutan, yaitu mempermudah proses transaksi dan penyebaran informasi dalam lingkungan kantor. Sekarang masuk pada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mempermudah proses transaksi dan penyebaran informasi lingkungan kantor, untuk mempermudah perusahaan dalam mengelola data dengan hasil yang cepat, tepat, dan akurat. Sekarang masuk kepada ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan ini terfokus pada membuat sistem transaksi pembelian dan penjualan untuk PT Berbagi Rezeki. Sekarang masuk ke deskripsi perusahaan. Sejarahnya yaitu PT Berbagi Rezeki berdiri pada tahun 2018. Perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor dan mekanikal elektrikal juga memproduksi air minum dalam kemasan yang bermerek dagang ADS. PT Berbagi Rezeki produksi air minum dalam kemasan ADS dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan mesin-mesin yang modern, tenaga kerja yang handal, dan tidak merusak lingkungan. PT Berbagi Rezeki produksi air minum dalam kemasan ADS berdiri dengan izin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Air minum dalam kemasan ADS benar-benar bebas bakteri berbahaya karena diolah dengan mesin-mesin modern standar Eropa dan sterilisasi ozon untuk menghasilkan air minum yang benar-benar higienis. Baiklah, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada presiden direktur sebagai atasan, kemudian di bawah presiden direktur ada direktur, kemudian di bawahnya lagi ada marketing, finance, engineering, dan production. Kemudian di bawah finance ada accounting, purchasing. Kemudian di bawah engineering ada design engineering, estimasi, dan quality control. Dan kemudian selanjutnya production. Di bawah production ada desain produk, fabrication, dan project. Sekarang masuk ke proses bisnis dan aliran data yang berjalan. Bisnis utama dari PT Berbagi Rezeki adalah menyediakan air minum sehat dalam kemasan gelas 240 ml, kemasan botol 600 ml, kemasan botol 1 liter, dan kemasan galon 3,8 liter, di mana terjadi proses produksi mulai dari pengambilan air dari sumber air. Kemudian diproses air tersebut sehingga layak untuk diminum langsung. Kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Dalam proses produksinya, ada banyak tahapan yang mesti dilalui. Mulai dari penyediaan bahan baku utama, yaitu penyediaan kemasan, kemudian masuk ke quality control sebagai tahapan akhir produksi. Apakah air kemasan tersebut sudah layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas?
Kemudian pada proses produksi tersebut, hampir kesemuanya sudah menggunakan konsep komputerisasi. Salah satunya adalah dengan menerapkan ERP dalam proses supply chain dari proses produksinya. Kemudian masuk ke hasil. Permasalahan atau tantangan yang dihadapi PT Berbagi Rezeki, yaitu yang pertama, permasalahannya berbagai komplain atau keluhan dari pelanggan. Penyebabnya yaitu kendaraan bermotor rusak. Bentuk kerugian yang dialami yaitu distribusi terganggu. Problem yang kedua, masalah waktu. Penyebabnya yaitu sistem transaksi dan penjualan masih menggunakan Microsoft Excel. Bentuk kerugian yang dialami yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengelola data-data pelanggan, penjualan, dan transaksi. Problem yang ketiga yaitu sedikitnya tenaga kerja. Penyebabnya yaitu perusahaan PT Berbagi Rezeki tidak banyak diketahui banyak orang karena masih tergolong perusahaan baru. Bentuk kerugian yang dialami yaitu pekerjaan menjadi lambat dikarenakan sedikitnya tenaga kerja. Problem yang keempat yaitu perang harga di pasar. Penyebabnya yaitu bersaing dengan kompetitor. Sedangkan bentuk kerugian yang dialami yaitu terjadinya perang harga yang merugikan bagi semua pesaing dan dapat menghasilkan bisnis monopoli dalam persaingan liar. Deskripsi sistem yang akan dibuat yaitu pertama, menyediakan sistem yang bisa mengatur transaksi pembelian dan penjualan dengan menambah data pelanggan serta tenaga kerja. Yang kedua, menyiapkan sistem penjadwalan sehingga pembeli akan tahu kapan barang diantar dan estimasi waktu yang diperlukan. Kemudian, yang ketiga, menyediakan sistem administrasi dan accounting. Fungsi utama sistem informasi yang dikembangkan yaitu yang pertama, mengatur pesanan, yang kedua, mengatur keuangan dan administrasi, dan yang ketiga, mengatur penjadwalan barang yang akan didistribusikan. Kemudian ada deskripsi pengguna sistem dan task yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna. Di sini ada 4 pengguna yaitu pembeli, administrasi, pekerja, dan accounting. Yang pertama, pembeli. Task yang dilakukan yaitu melakukan pemesanan, melakukan transaksi, melihat penjadwalan barang yang akan didistribusikan. Yang kedua, administrasi. Task yang dilakukan yaitu menggunakan sistem administrasi. Yang ketiga, pekerja. Task yang dilakukan yaitu menyiapkan barang yang telah dipesan. Yang keempat, accounting. Task yang dilakukan yaitu menggunakan sistem accounting. Penjadwalan dan pembagian kerja. A. Penjadwalan. Yang pertama, 1 minggu wawancara. Yang kedua, 1 minggu menentukan problem domain. Yang ketiga, 3 minggu pencarian data. Yang keempat, 3 bulan membantu sistem pemesanan dan transaksi. Yang kelima, 3 bulan membangun sistem administrasi dan accounting. Yang keenam, 1 bulan membangun sistem penjadwalan pembagian kerja. B. Pembagian kerja. Di sini ada 4 user. Yang pertama, user 1, posisinya sebagai project manager. Deskripsi pekerjaan yaitu mengatur pembagian job desk setiap anggota tim dan mengestimasi waktu. Yang kedua, user 2, posisinya sebagai programmer. Deskripsi pekerjaan yaitu melakukan pengkodean. Kemudian yang ketiga, user 3, posisinya sebagai sistem analisis. Deskripsi pekerjaannya yaitu menganalisis problem domain, pengumpulan data, dan melakukan wawancara. Kemudian yang keempat, user 4, posisinya sebagai network administration. Deskripsi pekerjaan yaitu memonitoring jaringan, bertanggung jawab atas perangkat keras dan perangkat lunak komputer.